Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasti banyak dari teman-teman yang sudah mendengar kisah tentang pertemuan Nabi Sulaiman dan Ratu Balqis. Tapi di sini kita tidak akan menceritakan itu, karena di balik kisah itu ternyata ada sisi lain yang menarik untuk dibahas, yaitu benarkah kalau Ratu Balqis ini merupakan sosok manusia setengah jin? Mohon untuk teman-temanku seiman untuk menonton video ini sampai habis agar tidak terjadi kekeliruan dan salah paham. Untuk itu, di video kali ini kita akan membahas tentang asal-usul Ratu Balqis. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Balqis adalah seorang ratu yang terkenal dari kerajaan bernama Sabah. Ada perbedaan pendapat dari para ahli sejarah mengenai lokasi kerajaan Sabah ini. Ada yang bilang terletak di Arab bagian selatan, yaitu negara Yaman. Namun ada pula pendapat lain yang mengatakan kerajaan ini ada di Tandu Afrika, atau lebih tepatnya berada di negara Ethiopia. Tapi ada juga yang berpendapat lain. Pendapat itu berasal dari Kiai Haji Fahmi Basyah. Beliau menyatakan bahwasanya Candi Ratu Boko yang ada di Jogja adalah istananya Ratu Balqis. Tapi pendapat lebih kuat, istana Ratu Balqis terletak di negara Yaman di wilayah barat laut kota Ma'arif. Karena di sana ditemukan puing-puing bangunan yang diperkirakan para sejarawan reruntuhan bangunan itu berasal dari tahun 1300-an sebelum Masehi. Dan ini cocok dikaitkan dengan waktu masa kerajaan Sabah. Lalu, kenapa dinamakan kerajaan Sabah? Nama Sabah diambil dari nama raja pertama di kerajaan itu, yaitu Sabah bin Yazid bin Yarib. Dikisahkan oleh Imam Zainuddin Abdurrauf Al-Munawi dalam Fidel Al-Qadir. Sebelum Ratu Balqis dilahirkan, ayah dari Ratu Balqis yang ketika itu menjadi raja di kerajaan Sabah memiliki satu hobi yang unik, yaitu dia sangat senang dengan aktivitas berburu. Tujuan sang raja berburu bukanlah untuk mencari makanan, namun hanya untuk kesenangan atau hiburan semata. Pada suatu hari, ketika sang raja tengah berburu, ketika berada di tengah hutan, dia merasakan sangat haus. Dari kejauhan, dia melihat sebuah tenda, kemudian raja pun mendatanginya. Ia hendak meminta air minum kepada pemilik tenda itu. Setelah sang raja mendekat ke tenda, dari dalam tenda keluar seorang kakek-kakek. Lalu raja pun minta disediakan minuman untuknya kepada kakek ini. Si kakek pun langsung memanggil anaknya dari luar tenda untuk membawakan segelas air. Nah, dari dalam tenda keluarlah seorang wanita yang ternyata sangat cantik bagaikan matahari, dan di tangannya memegang cangkir berisi air yang terbuat dari batu yakut. Raja pun terpaku, takjub dengan wajah cantik wanita ini. Dia menjadi tertarik dan berniat untuk meminangnya. Maka langsung saja sang raja menyampaikan maksud hatinya tersebut kepada kakek ini, yang tak lain adalah ayah dari wanita ini. Ayah dari gadis ini berterus terang kepada sang raja bahwasanya mereka berasal dari bangsa jin. Namun sang raja tidak peduli dan singkat cerita keduanya pun menikah. Akan tetapi dengan sebuah syarat, jika raja menanyakan sesuatu yang dilakukan istrinya, maka pertanyaan itu menjadi talak baginya. Artinya teman-teman, jika suatu hari nanti ada perbuatan istrinya yang aneh, maka sang raja tidak boleh bertanya kenapa istrinya melakukan itu. Jika sang raja bertanya, maka keduanya harus bercerai. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, setelah keduanya resmi menikah, mereka dikaruniai anak laki-laki. Sang raja senang bukan kepalang mengetahui anak yang lahir berjenis kelamin laki-laki. Tentunya suatu hari anak ini bisa menjadi pewaris tahta ketika sang raja wafat. Namun teman-teman, tanpa sepengetahuan raja, anak laki-laki tadi dibunuh oleh ibunya sendiri. Ketika raja mengetahui hal itu, dia pun menjadi sangat sedih. Di samping itu, dia takut untuk bertanya kepada istrinya tentang alasannya kenapa anak itu dibunuh. Karena jika sang raja bertanya tentang alasannya, maka artinya mereka berdua akan bercerai. Pada akhirnya sang raja hanya bisa diam dan menahan rasa penasarannya itu. Sahabat beriman, setelah beberapa tahun kemudian istrinya hamil dan melahirkan bayi perempuan. Mereka menamakannya dengan Balqis, dan untungnya anak mereka yang kedua ini tidak dibunuh lagi. Sang raja pun tampak senang tapi bercampur dengan rasa gelisah. Akhirnya pada suatu hari raja pun tak bisa menahan rasa penasarannya. Dia mendatangi istrinya dan menanyakan alasannya kenapa waktu itu anak laki-lakinya dibunuh.
Mendengar pertanyaan ini, istrinya menjadi sedih karena sesuai dengan perjanjian, apabila suaminya bertanya, maka terjadi talak. Saat itu juga dengan perasaan yang bercampur aduk, istrinya berkata, "Inikah balasan darimu? Dulu kubunuh anak laki-laki itu karena membelamu. Sesungguhnya ayahku telah mencuri berita dari langit. Dia mendengar malaikat mengatakan, jika anak itu sudah besar, dia akan membunuhmu. Ayahku juga mencuri berita dari langit tentang anak perempuan ini. Dia mendengar bahwasanya malaikat banyak yang memujinya, dan banyak yang dari mereka yang menggambarkan kerajaannya sesuai janjimu. Waktu itu, ini adalah perpisahan antara diriku dan dirimu." Kemudian istri raja yang dari bangsa jin itu pergi dan tak pernah terlihat lagi. Teman-temanku seiman, di dalam kitab tafsir Imam Al-Qurtubi, di sana dikisahkan lain mengenai cerita asal-usul Ratu Balqis. Cerita singkatnya begini. Ayah Balqis adalah seorang menteri di sebuah kerajaan. Nah, raja dari kerajaan itu punya kebiasaan buruk, yaitu rajanya suka memaksa istri-istri rakyatnya untuk melayani nafsu sang raja. Menteri kerajaan atau ayahnya Bilqis ini adalah seorang laki-laki yang sangat pecemburu. Makanya dia memutuskan untuk tidak menikah karena takut apabila dia punya seorang istri, maka sang raja akan memaksa istrinya itu untuk melayani nafsu bejat sang raja. Pada suatu hari, ketika si menteri ini sedang berada di dalam sebuah perjalanan, dia tak sengaja bertemu dengan seorang pria yang tidak dikenal. Kemudian, pria asing itu bertanya kepada si menteri, "Wahai tuan, apakah engkau memiliki istri?" Kemudian menteri menjawab, "Aku tidak akan menikah selamanya, karena raja di negeri kami suka memaksa istri-istri dari rakyatnya." Lalu pria asing ini pun menjawab, "Jika engkau mau menikahi putriku, maka selamanya rajamu itu tidak akan bisa memaksanya." Dan sang menteri menjawab, "Mana mungkin, pasti raja akan tetap memaksanya." Kemudian pria asing itu berkata, "Sesungguhnya kami adalah bangsa jin, di mana rajamu tidak akan mampu memaksa kami." Akhirnya setelah mengetahui hal tersebut, maka sang menteri pun mau. Singkat cerita, menikahlah sang menteri dengan anak gadis dari pria asing tadi. Maka lahirlah anak perempuan mereka yang diberi nama dengan Balqis. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, cerita versi ketiga berasal dari buku tafsir Ibnu Adil yang juga menceritakan tentang asal-usul Ratu Balqis. Diceritakan di buku itu, ayah Balqis adalah seorang raja di Yaman yang berasal dari keturunan agung, Ya'ruf bin Qahtan. Pada suatu hari, dia berkata kepada raja-raja lain yang ada di luar wilayah kekuasaannya. Raja Ya'ruf bin Qahtan berkata, "Tidak ada satupun dari kalian yang sepadan denganku." Karena kesombongannya itu, Raja Ya'ruf tidak mau menikah dengan putri para raja-raja yang berada di luar kekuasaannya. Akhirnya, sang raja dinikahkan dengan wanita yang berasal dari golongan jin yang bernama Raihana bin Khan. Kemudian, dari hasil pernikahan keduanya, mereka hanya memiliki seorang anak saja yang diberi nama Balqis. Riwayat lain menyebutkan tentang bukti bahwasanya Balqis itu manusia setengah jin adalah ketika Balqis memasuki istana Nabi Sulaiman. Dia mengangkat sedikit celananya hingga terlihat kedua betisnya, karena Balqis mengira dia akan melewati sebuah kolam besar. Padahal itu adalah lantai yang terbuat dari kaca. Nah, di peristiwa ini ada seorang ulama yang mengatakan ketika Balqis mengangkat celananya itu, Nabi Sulaiman sempat kaget karena melihat kedua betis dari Ratu Balqis ditubuhi bulu tak seperti wanita, manusia pada umumnya, menandakan bahwasanya dia adalah manusia setengah jin. Dikatakan kepadanya, "Masuklah ke dalam istana." Maka tatkala dia melihat lantai istana itu, dikiranya kolam air yang besar dan disingkapkannya kedua betisnya. Berkatalah Sulaiman, "Sesungguhnya ia adalah istana licin yang terbuat dari kaca." Berkatalah Balqis, "Ya Tuanku, sesungguhnya aku telah berbuat zolim terhadap diriku dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah Tuhan semesta alam." Al-Quran Surat An-Naml ayat ke-44. Bahkan ada juga beberapa ahli tafsir beranggapan lantai kaca itu memang sengaja dibuat Sulaiman khusus untuk menyambut Ratu Balqis, sekaligus untuk membuktikan benarkah apa yang dikatakan orang-orang kalau Ratu Kerajaan Sabah itu merupakan manusia setengah jin. Sebenarnya teman-teman, masih ada beberapa versi kisah lainnya mengenai asal-usul Ratu Balqis ini, yang kisah ini tercantum di dalam kitab-kitab para sejarawan, sehingga seorang ulama terkenal asal Irak menyampaikan di dalam kitab tafsirnya
yang berjudul Rahul Ma'ani. Hadis yang menceritakan salah satu orang tua Balqis adalah jin merupakan hadis yang sandarannya lemah, dan cerita seputar pernikahan dengan bangsa jin hanyalah legenda yang tidak terdapat dalam Al-Quran maupun hadis yang sahih. Dalam Adaul Bayan juga menyimpulkan secara lahiriah hadis tentang orang tua Balqis adalah hadis yang doif. Begitu pula Asyar yang mengisahkan sejarah mereka berdua tidak memiliki dasar yang bisa dipercaya. Bahkan Al-Mawardi menentang pernikahan manusia dengan bangsa jin dan menilai sebagai sesuatu yang tidak rasional karena mereka berasal dari jenis yang berbeda sehingga memiliki tabiat yang berbeda pula. Manusia adalah jasmani, sedangkan jin adalah rohani. Manusia berasal dari tanah seperti yang tercantum dalam Al-Quran surat Ar-Rahman ayat ke-14, sedangkan jin tercipta dari nyala api yang ada di Al-Quran surat Ar-Rahman ayat ke-15. Perbedaan tersebut tidak mungkin disatukan dan mustahil bisa menghasilkan seorang anak. Jadi, kira-kira mana menurut teman-teman yang paling benar? Apakah Balqis manusia seutuhnya atau manusia setengah jin? Ataukah memang bukan keduanya? Jadi itulah kisah tentang asal-usul Ratu Balqis. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.